Kemudian huruf lo, zo, to, zo. Kedua huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf to dan zo ketika berada di awal, di tengah, ataupun di akhir, bentuknya sama semua. Tidak ada perubahan. Sama seperti bentuk huruf to dan zo ketika terpisah atau ketika sendiri seperti ini. Contohnya, ini huruf zo berada di awal. Bentuknya masih utuh. Seperti ketika bentuk terpisah atau sendiri. Zo, hu, shi. Kemudian huruf to berada di tengah. Bentuknya masih utuh ya. Seperti bentuk saat sendiri atau terpisah. Sama. Batishu. Atau berada di akhir. Contohnya ini huruf zo. Kalau huruf to tinggal dibuang titiknya saja. Shihazu. Kemudian huruf a dan gha. A dan gha. Kedua huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kedua huruf ini juga bentuknya hampir sama. Yang membedakan hanyalah titiknya. Maka ketika disambung juga tidak jauh berbeda. Misalnya huruf a atau gha berada di awal. Bentuknya seperti ini. Yang diambil hanya kepala atasnya saja. Seperti ini bentuknya. Contohnya ini. Huruf gha berada di awal. Ghu'ito. Ghu'ito. Contoh huruf a-nya berada di awal. Contohnya ini. Adusi. Adusi. Kemudian huruf a dan gha berada di tengah. Bentuknya seperti ini. Seperti segitiga ya. Kalau gha ada titiknya, kalau a tidak ada titiknya. Contohnya ini. Huruf a berada di tengah. Su'igha. Su'igha. Atau huruf gha yang berada di tengah. Tinggal ditambah titik. Tughadi. Tughadi. Terakhir, huruf a dan gha berada di akhir. Bentuknya seperti ini. Seperti bentuk berada di tengah. Ada segitiganya, cuma ditambah ekor bawahnya. Ini, ditambah yang ini. Maka bentuknya seperti ini. Contoh bacaannya, yang ini, ada huruf gha di akhir. Su'igha. Atau huruf a berada di akhir. Ghidu'a. Berikutnya, huruf fa, qaf. Fa, qaf. Kedua huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Dan kedua huruf ini bentuknya hampir sama. Yang membedakan hanyalah titiknya. Kalau yang ini titik 1, yang ini titik 2. Kemudian perbedaannya di bentuk badannya. Kalau yang ini badannya berbentuk datar. Kalau yang ini huruf qaf bentuknya melandai ke bawah. Huruf fa dan qaf ketika berada di awal bentuknya seperti ini. Kalau fa titik 1, kalau qaf titik 2. Contohnya ini huruf qaf berada di awal. Qura'i. Qura'i. Ini huruf fa yang berada di awal. Bentuknya seperti ini. Sama. Yang membedakan hanyalah jumlah titiknya. Fasuqi. Kemudian huruf fa dan qaf ketika berada di tengah. Bentuknya sama seperti ini.
Contohnya, ini huruf fa, berada di tengah. Ada titik satu. Syufaqi, syufaqi. Dan ini contoh huruf qaf yang berada di tengah. Bentuknya sama. Yang membedakan hanyalah jumlah titiknya. Saqufi. Kemudian, jika fa dan qaf berada di akhir, bentuknya seperti ini. Ini untuk huruf qaf. Badannya melandai ke bawah. Contohnya ini. Qafuqi. Yang ini contoh huruf fa, berada di akhir. Bentuk badannya datar. Soqufi. Kemudian huruf kaf dan lam. Kaf dan lam. Kedua huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Pertama, huruf kaf. Ini huruf kaf jika berada di awal. Dan ini huruf kaf jika berada di tengah. Seperti angka 7 terbalik ya, atau seperti tanda tanya. Contohnya ini. Ini huruf kaf yang berada di awal, dan ini huruf kaf yang berada di tengah. Kukila. Atau ini huruf kaf sama berada di tengah. Likuta. Atau bentuk lain dari huruf kaf berada di awal dan di tengah seperti ini. Seperti huruf S ya. Contohnya ini. Ini huruf kaf berada di tengah. Sukika. Sukika. Jika huruf kaf berada di akhir, bentuknya seperti ini. Masih utuh. Seperti bentuk huruf kaf saat sendiri atau terpisah. Contohnya ini. Ini huruf kaf berada di akhir. Lufika. Kemudian huruf lam. Ini bentuk huruf lam jika berada di awal. Seperti huruf L terbalik. Contohnya ini. Berada di awal. Lufika. Jika huruf lam berada di tengah, bentuknya seperti ini. Sama seperti bentuk di awal ya. Ini berada di tengah. Balasa. Kalau berada di akhir, bentuknya seperti ini. Sama seperti bentuk huruf lam ketika sendiri atau terpisah ya. Contohnya ini. Ini huruf lamnya. Berada di akhir. Kukila. Untuk membedakan huruf lam dengan huruf alif, jika berada di tengah, bentuknya seperti ini. Ini huruf alif jika disambung dengan huruf sebelumnya, seperti ini. Tapi huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, maka bentuknya terpisah. Terpotong di sini. Tapi huruf lam sama-sama menjulang ke atas, tapi bisa disambung dengan huruf setelahnya. Maka huruf lam dengan huruf sa bentuknya disambung. Beda dengan alif. Kalau alif terpisah karena tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kalau huruf lam masih menyambung dengan huruf setelahnya. Kemudian huruf mim dan nun. Mim dan nun. Kedua huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ini bentuk huruf mim ketika berada di awal. Yang diambil hanya kepalanya saja. Seperti ini. Contohnya ini. Huruf mim berada di awal. Munali. Kemudian huruf mim berada di tengah. Ini contohnya. Ada bulatan ya. Seperti bentuk di awal. Mamuni. Dan ini huruf mim jika berada di akhir. Bentuknya masih utuh ya, seperti huruf mim ketika sendiri atau terpisah seperti ini. Ini bentuknya.
nunami, atau ini, tunami. Kemudian huruf nun. Ini huruf nun ketika berada di awal. Bentuknya seperti ini. Yang diambil setengah badannya saja. Dan ada titiknya satu di atas. Nibaya. Ini huruf nun jika berada di tengah. Ada titik satunya. Nunami. Dan ini huruf nun ketika berada di akhir. Bentuknya masih utuh. Seperti huruf nun ketika sendiri atau terpisah. Tumani.